Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita terus memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban seorang muslim, sebagai tanda orang beriman, selalu bersyukur selagi kita masih hidup, apalagi di atas iman, pastilah kita di atas kenikmatan. Nikmat yang harus kita akui dengan lisan kita yakini dengan hati kita, dan kita gunakan dalam perkara-perkara yang Allah Ta'ala ridhoi dan Allah Ta'ala cintai. Agar selaras antara apa yang kita ucapkan, selaras dengan yang ada dalam hati, dan selaras yang kita pergunakan, dan itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita kembali melanjutkan pengajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab At-Taubah, bab tentang bertaubat. Kali ini masuk hadis yang ke-20 dari sahabat Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW suatu kali membawakan kisah suatu kejadian di zaman Bani Israel dahulu. Ini salah satu cara Nabi SAW menyampaikan pelajaran agar si pendengar terpikat mendengarnya, mau menyimak dengan seksama. Sebagaimana Al-Quran pun banyak membawakan kisah-kisah, baik dari kalangan para nabi, para rasul, ataupun orang-orang soleh. Juga kisah yang sebaliknya, orang-orang yang menentang para rasul, menentang para nabi, yang kontra dengan orang-orang soleh. Agar kita bisa ngambil pelajaran apa yang didapatkan oleh para nabi, orang soleh, serta apa yang menimpa kepada orang-orang yang bertentangan, menolak ajakan para nabi, dan yang berseberangan dengan orang-orang soleh. Dan kali ini kita akan membaca kisah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya kisah yang ada dalam Al-Quran itu kisah yang benar-benar terjadi, sebagaimana kisahnya Rasulullah SAW juga kisah yang betul-betul terjadi. Walaupun disamarkan, tidak disebutkan nama pelakunya, dan tidak disebutkan persis kapan terjadinya. Karena tujuan utamanya adalah mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tatkala membawakan kisah disebutkan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kisah-kisah agar mereka berfikir. Surah Al-A'raf ayat 176. Sebagaimana dalam surah Yusuf ayat 111, setelah Allah Ta'ala menceritakan
panjang lebar tentang kisah Nabi Yusuf dengan keluarganya dan saudara-saudaranya. Dikatakan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah yang dilalui oleh Nabi Yusuf dengan bapaknya, dengan saudara-saudaranya, itu pasti ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka kisah yang mesti kita perhatikan harus kisah yang nyata, yang real, betul-betul terjadi. Berarti sumbernya harus yang valid. Pertama kali tentunya Al-Quran, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, kemudian melalui orang-orang yang dapat dipercaya dalam menyampaikan berita. Kisah para sahabat, kisah para tabi'in, kisah para ulama, orang-orang soleh yang nyampe kepada kita dengan berita yang benar, itu juga pasti banyak mengandung pelajaran bagi kita. Bukan kisah yang ya kadang sama-sama menarik, bahkan bisa jadi lebih menarik, tapi kisah fiktif, kisah rekayasa, kisah buatan. Kalau kisah itu dari bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran tadi ya. Al-Qasas itu jamak dari qissatun. Terjemahannya kisah. Adapun yang banyak beredar di tengah masyarakat kita seringnya berupa dongeng. Ya. Dongeng itu sendiri orang Jawa bilang adoh-adoh ngaeng ya. Sudah jauh kapan terjadinya belum tentu benar. Ya. Itu sering menarik orang untuk mendengar. Makanya kemudian ada dongeng wayang, ada dongeng ketoprak, gitu kan. Asalnya itu cerita, namun kemudian ditampilkan, ada yang dalam bentuk ya, wayang kulit, wayang orang, ada wayang golek, kemudian ada yang dalam bentuk ya peragaan, ketoprak, sinetron, dan seterusnya. Itu asalnya dari kisah. Makanya kadang disebutkan sinetron ini berasal dari kisah yang benar terjadi. Yang benar terjadi mungkin cuma 20%. Bumbunya itu terlalu banyak. Berarti bisa dikatakan jujurnya 20%, bohongannya 80%. Ya. Kisahnya terjadi paling 5 menit, difilmkan di sinetron dan bisa jadi 2 jam. Ya. Padahal harusnya tetap orang itu menjaga kejujuran tak kala menyampaikan suatu, termasuk saat menyampaikan kisah atau cerita. Apalagi kalau kisah itu murni sesuatu yang bohongan, fiktif. Ini seringkali yang ya, membuat orang tertarik memang disusun dengan sedemikian rupa hingga orang terpukau untuk bisa mengikutinya. Karena tak kala orang mengikuti kisah ya, dengan seksama, apalagi yang membawakan kok menarik sekali, seolah-olah dia hidup bersama orang-orang yang ada dalam kisah tersebut. Kalau kita membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan meresapi dan menghayatinya, seolah-olah kita bagian dari umatnya Nabi Nuh. Ya. Kalau kita membaca kisah Nabi Musa alaihissalam misalnya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun dengan berbagai perdebatannya yang sampai akhirnya dikejar-kejar oleh Fir'aun dan ya pasukannya yang begitu kuat. Nabi Musa menghindar dan menjauh hingga tak kala sudah kepentok lautan. Nah, dikisahkan sedemikian rupa seolah kita berada di alam kisah tersebut bersama Nabi Musa alaihissalam. Kalau orang menghayati kisah yang dibaca, ya, seolah-olah dia hidup bersamanya. Makanya kalau kisahnya yang dibawakan kisah fiktif, ya kita seolah masuk di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kejujuran dalam segala hal.
termasuk saat bercerita. Dulu orang tua sebelum rame media sosial sekarang ini, atau bahkan sebelum banyak tontonan televisi, radio, dulu masih minim, orang tua kita, guru ngaji kita, ya sumber cerita kita, pendongeng kita. Kalau anak ya, sudah malam gak tidur-tidur, dikumpulin, didongengi oleh orang tuanya sampai tertidur. Kalau sekarang tertidur sambil lihat HP, ya, didongeng oleh HP-nya. Ya. Yang itu nggak nyata. Ya sama-sama orang tua juga kadang ceritanya nggak nyata sesuai dengan apa yang dimiliki oleh pengajaran orang tua. Kalau orang tuanya belajar ilmu agama, ya diceritakan para nabi, para rasul, ya, kehidupan orang-orang soleh. Kalau orang tuanya memang penggemar wayang, yang diceritakan ya cerita wayang. Anaknya akhirnya tahu tentang tokoh-tokoh wayang, akhirnya jadi penggemar wayang juga. Ya. Atau tokoh-tokoh dongeng yang gak jelas, yang menjadi legenda di negeri kita. Ada cerita Kamandaka, ada cerita Kamandanu, ada cerita ini itu kan. Sekarang hampir gak ada. Sekarang tergantikan yang ada di medsos. Gak karu-karuan. Padahal dalam Islam kisah itu luar biasa. Para nabi, para rasul, orang soleh yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, kisah itu begitu banyak. Banyak kitab disusun oleh para ulama yang bentuknya kisah. Namun kadang-kadang lebih menarik yang ditampilkan dalam bentuk komik, tampilkan dalam bentuk novel, kisah-kisah yang dibumbui dengan hal-hal yang membuat orang ya, tertarik untuk membacanya, dan seterusnya. Padahal Nabi SAW mengingatkan agar kita selalu berkata jujur dalam semua perkataan kita. Alaikum bisyidqi, wajib bagi kalian untuk jujur. Wa iyyakum wal kadzib, jauhlah oleh kalian dusta. Sampai pun dusta yang kadang-kadang niatnya baik, ya, membuat orang tertawa dengan cerita yang kita buat. Nabi SAW mengatakan, wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka bagi orang yang bercerita. Cerita itu kadang-kadang bentuk dongeng, ya, kadang dalam bentuk macam-macam. Ya. Sekarang stand up, ya, ngomong sendiri di depan orang banyak, cerita macam-macam. Orang pada senang, terhibur, ketawa. Tapi sayang, yakdzib. Nah ini, kalau ada dustanya, walaupun tujuannya liyudhika atau liyadhaka bihil qaum, agar orang-orang itu tertawa. Kata Nabi SAW, wailun, celaka bagi dia, celaka bagi dia. Diancam sampai 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i. Dan para ulama mengatakan hadis ini bisa jadi pegangan. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Memang tabiat kita itu suka mendengar kisah, ya, yang menggugah perasaan kita. Apalagi yang menyajikannya dengan cara yang menarik. Ya. Tadi kadang dibentuk dalam bentuk dongeng, tampilkan ya, dalam format wayang kulit, wayang orang, dalam bentuk sinetron dan lain-lainnya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau itu memang benar terjadi, tidak ada unsur dustanya, ya, maka akan banyak pelajaran yang bisa kita petik. Terkadang sesuatu yang baik dikemas dengan cara yang tidak baik. Yang baik itu mengandung hikmahnya dalam suatu kisah, tidak baiknya dibumbui dengan kedustaan. Nah di sini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW murni. Apalagi kita tahu Nabi kita Muhammad SAW itu disebut ummiyun.
seorang yang tidak bisa baca tulis, gak pernah belajar, gak pernah punya guru, gak punya tutor. Bukan bodoh, bedakan antara orang ya tidak bisa baca tulis dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh memang pikirannya bebel, untuk mikir itu susah, juga pelupa. Diberitahu sesuatu, yang ngomong baru diem, sudah lupa. Orang bodoh biasanya memang identik dengan gampang lupa dan seringkali salah paham. Adapun Nabi kita Muhammad SAW orang cerdas, hafalannya luar biasa, dibimbing satu kali untuk mendengarkan 5 ayat di awal surah Al-Alaq langsung hafal. Walaupun beliau memang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak punya guru saat itu. Sebelum jadi Nabi dan Rasul. Ini hikmahnya luar biasa. Karena setelah Nabi SAW mendapatkan Al-Quran, tidak bisa dituduh, oh itu bikinan Nabi itu. Nabi yang ngarang itu. Yang Nabi nggak bisa baca, dari mana punya pengetahuan itu? Dan Nabi nggak punya guru, dari mana dapat pengetahuan itu? Dan beliau nggak bisa nulis. Apalagi kemudian beliau banyak menyampaikan hal-hal wahyu yang tidak ada dalam Al-Quran, termasuk kisah yang kita bawakan ini. Dari mana Nabi SAW mendapatkan kisah ini? Ya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam surah Najm diingatkan wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak bicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tidak lain ucapan beliau wahyu yang diwahyukan kepadanya. Beda kalau kita dapat cerita. Kamu dengar dari mana? Itu bapak saya cerita dulu ya. Kamu tahu kisah itu dari mana? Saya baca. Di grup WA banyak gitu kan. Kita bisa baca. Oh gitu saya baca di buku. Saya punya bukunya. Nah, kalau Nabi SAW ditanya tentang suatu ilmu yang beliau dapatkan, sumbernya hanya satu. Dari wahyu. Yang tercantum dalam Al-Quran atau yang tidak tercantum dalam Al-Quran yang disebut dengan sunnah nabawiyah, sunnah Nabi. Nah, beliau Rasulullah SAW menceritakan, kana fi man kana qablakum rajulun. Dulu ada orang di masa sebelum kalian ini, ya, sebelum kaliannya entah berapa tahun sebelumnya, ya, rajulun seorang laki-laki. Gak perlu sebutkan tahunnya, gak perlu sebutkan namanya. Karena yang penting di sini adalah hikmah dan pelajaran yang kita petik. Lelaki ini ternyata pelaku kejahatan yang luar biasa. Qatalatis atan watis'ina nafsan. Ia telah membunuh 99 nyawa. Kalau sekarang kita kenal orang yang membunuh, kejam sekali dosa membunuh. Iya memang, ya. Membunuh satu jiwa itu dosanya luar biasa, apalagi dengan sengaja. Karena membunuh itu kadang ada yang sengaja, dalam hukum kita disebut terencana, ya, terencana untuk membunuh. Memang sengaja. Kadang ada yang tidak terencana. Dalam keadaan misalnya kekeliruan, kesalahan, tidak sengaja membunuh, sopir ya, kecelakaan tunggal nabrak motor atau nabrak warung, ya. Itu hanya korban, tapi korbannya meninggal. Atau sopirnya kecelakaan tunggal gak makan korban di luar kendaraannya, tapi penumpangnya meninggal. Nah ini. Atau polisi bertugas mengejar penjahat, menembak penjahat yang dikejar, yang kena orang lewat. Ya. Ini pembunuhan yang tidak sengaja. Ini saja ada risiko yang harus ditanggung. Kalau pembunuhan dengan sengaja, ini ancamannya sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan", barang siapa membunuh seorang mukmin,
Jiwa seorang mukmin sangat-sangat dijaga, dilindungi dalam Islam ini. Maka orang yang membunuhnya muta'ammidan dengan sengaja fajazaohu jahannam. Balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, lama sampai seolah kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa adda lahu adzaban 'azima, Allah siapkan bagi dia azab yang sangat besar. Surah An-Nisa ayat 93. Ini di akhirat. Ya. Kalau pelakunya tidak bertobat dari tindakan kejahatan tersebut. Walaupun dia di penjara, tapi tidak bertobat. Ya. Atau bahkan ditegakkan hukum qisas, dia dibunuh juga, tapi tidak bertobat. Ancamannya di akhirat, ya, jahannam, lama di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan azab yang besar. Ini kalau pembunuhnya sesama mukmin. Gimana kalau pembunuhnya orang kafir? Yang membunuh orang Islam, yang membunuh orang mukmin adalah orang kafir. Dia dengan kafirnya saja sudah kekal dalam neraka. Ditambah dengan siksaan karena membunuh tentunya. Pertanyaannya, apakah orang mukmin yang membunuh sesama mukmin dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat? Jumhur ulama mengatakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bila Allah berkehendak. Karena dosa selain kesyirikan dikatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni, Allah tidak mengampuni bila Allah disekutukan dengan suatu, dan Allah mengampuni yang selain itu bila Allah menghendakinya. Makanya dosa selain kesyirikan, selain kekufuran, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki mengampuninya, kalau orang itu tidak bertobat tentunya. Kalau Allah menghendaki mengadab sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian gimana kalau dia bertobat? Kalau bertobat, semua dosa tentunya diampuni. Bagaimana para sahabat dulu, dosanya begitu banyak. Sebelum masuk Islam. Umar ibn al-Khattab, bahkan juga Khalid bin Walid, yang pernah berada di pihak orang kafir dalam berperang. Dan sahabat-sahabat yang lain. Tak kala masuk Islam, maka keislamannya menghapus dosa-dosa sebelumnya. Sebagaimana tobat menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah." Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hamba Allah yang melampaui, yang berbuat zalim pada diri sendiri, jangan putus asa di rahmat Allah. Sungguh Allah Maha mengampuni dosa semuanya. Namun dosa membunuh itu kalau dengan sengaja orangnya bertobat kepada Allah, Allah mengampuninya. Tapi terkait dengan hak manusia, ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, hak orang yang dibunuh. Ya, karena orang yang membunuh dengan sengaja otomatis gak punya kesempatan minta maaf. Karena dibunuh sudah mati, gimana minta maaf? Maka akan ketemu di akhirat. Ya. Ketemu di akhirat, di persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kalau orang yang dibunuh menuntut kepada yang membunuhnya, maka di antara yang pernah kita sampaikan berulang-ulang, kezaliman nanti di antara manusia dipersidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang digunakan untuk menebus adalah amal-amal soleh, pahala-pahala amal soleh yang dimilikinya. Kalau pembunuhnya dulu orang yang rajin ibadah, kadang-kadang gitu, di dunia dikenal orang soleh,
Masya Allah, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ini, rajin itu. Amal solehnya banyak. Ini biasanya pelaku terorisme. Orang-orang yang ngaku berjihad, tapi ternyata membunuh seorang muslim. Yang dibunuh polisi muslim, tentara muslim, ya. Orang sipil muslim. Nah ini, kalau dia membunuh dengan sengaja, di akhirat ketemu nih. Dituntut oleh orang-orang yang pernah dibunuhnya. Maka yang untuk menebusnya ya sudah pahalanya diberikan. Pahala sholatnya, pahala baca Qur'annya, pahala puasanya, pahala-pahala kebaikannya. Semakin banyak yang dizolimi, bisa sampai habis pahalanya. Ini di akhirat, korbannya bisa menuntut. Di dunia, terkait dengan hak wali korban yang dibunuh. Bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya. Ini yang disebut dengan auliyaul maqtul. Ada pembunuhan dengan sengaja, ya sudah yang dibunuh sudah meninggal, urusannya nanti di akhirat. Dalam hukum Islam, kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan hukum qisas dalam pembunuhan. Asalnya kalau pembunuhan dengan sengaja adalah kisos. Istilah orang kita, nyawa dibayar nyawa. Ini hukum yang ditetapkan dalam Islam. Tapi kembali kepada wali korban, ya, keluarga korban. Kalau keluarga korban tidak memberi ampunan, tidak memaafkan, laksanakan hukum kisos, ya harus dibunuh. Nah nih, kalau ini berjalan akan sangat meminimalkan terjadinya kasus pembunuhan. Di negeri kita, ini sering disampaikan, ada hukuman paling berat, ya, hukuman mati, tapi pelaksanaannya lama. Ya, bisa sampai 10 tahun sampai 20 tahun. Kadang mati duluan di penjara sebelum dieksekusi. Entah karena faktor apa. Kadang-kadang membuat prasangka. Barangkali tawar-menawar dulu. Karena keluarga orang yang hendak dihukum bunuh ini nggak bisa melakukan tawar-menawar hukum, ya akhirnya dilaksanakan. Kalau bisa tawar-menawar kadang-kadang dikurangi. Ya, jadi tadinya hukuman mati berubah menjadi hukuman seumur hidup. Dari hukuman seumur hidup berubah menjadi hukuman 20 tahun. Dengan berbagai celah dan dalihnya. Kadang dapat ampunan, dapat potongan, dapat remisi, dapat ini, dapat gerasi, dapat ini, dan seterusnya. Ya. Kalau dalam hukum Islam, pembunuhan dengan sengaja, itu pertama harus diterapkan adalah kisos. Kalau keluarga korban tidak memaafkan. Tidak memaafkan, maka pelaksanaan hukum kisos. Ini yang sering disampaikan di Arab Saudi, masih diterapkan hukum kisos. Dan ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sampai rajanya pun nggak bisa intervensi kepada keluarganya. Kewenangan ada di tangan keluarga. Nah, kalau kemudian keluarga memaafkan, belum selesai urusannya. Ada hukuman pengganti. Ya sudah, jangan dikisos, ganti kepada hukuman diat, denda. Ya. Kalau hukuman beralih dari kisos kepada denda, denda hukum bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, ini sangat berat. Harus ditanggung sendiri, harus kontan, nilainya 100 unta. Di antara 40 unta itu, unta yang sedang bunting. Artinya mahal sekali. Ya. Unta bagi kita di sini ya hewan langka. Ya, mungkin kategorinya hewan yang dilindungi. Artinya kalau dinilai dengan rupiah sangat tinggi. Harga nyawa dalam Islam itu sangat-sangat tinggi. Ya. Makanya orang itu kalau diterapkan hukum Islam dalam masalah tindak pidana kejahatan pembunuhan, orang itu akan mikir-mikir melukai orang lain.
akan mikir-mikir berbuat yang kaitannya dengan darah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini dahsyatnya dosa membunuh. Apalagi orang ini membunuh sampai 100 nyawa. Nah, di sini baru 99 nyawa. Tapi nanti dalam kisahnya genap sampai 100 nyawa. Kemudian orang ini ternyata setelah membunuh 99 nyawa, fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Dia tanya-tanya, siapa orang yang paling alim di muka bumi? Orang ingin taubat, ternyata munculnya bukan hanya dari orang yang dosa-dosa kecil, penjahat kaliber besar ini pun, ya penjahat kawakan, ya dalam hati nuraninya ada keinginan bertobat. Sudah membunuh 99 nyawa, ingin bertobat. Dia tahu kalau ingin bertobat butuh bimbingan orang alim, orang yang berilmu. Dia nyari, nanya ke masyarakat, mana orang paling alim di daerah sini? Fadulla ala rahibin. Dia ditunjukkan kepada seorang rohib, ahli ibadah. Bukan orang yang berilmu, tapi hanya orang ahli ibadah. Jadi, kita jumpai kadang di tengah orang Islam juga ada yang begitu ya. Ahli ibadah, tapi nggak ada ilmunya. Ya, nggak gemar menuntut ilmu, tapi hanya gemar ibadah. Ibadahnya tanpa ilmu. Si pembunuh ini pun mendatanginya, lalu bertanya bahwa dia telah membunuh 99 nyawa. Apakah ada tobat baginya? Si ahli ibadah ini orang yang memang ya, lingkungannya lingkungan ibadah. Gak bergaul dengan para penjahat. Mendengar ada pembunuh 99 nyawa. Wah ini sadis sekali nih, kejam sekali. Dia mengatakan, lah, gak ada tobat bagi orang yang begitu kejamnya. Kalau dia ada keinginan tobat kan misalnya dari ya, paling bunuh berapa orang lah. 5 orang, 6 orang dia sadar tobat, ini sampai 99. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Si pembunuh ini nggak berpikir panjang. Kalau nggak ada kesempatan bertobat, ya sudah bunuh lagi. Genaplah membunuh 100 orang. Jawaban orang ahli ibadah beda dengan jawaban ahlul ilmi. Jawaban orang ahli ibadah tanpa ilmu ini ternyata menyesatkan, membuat orang tadi diberi fatwa yang salah, berbuat dosa lagi. Berfatwa tanpa ilmu dosa. Di saat dia berdosa, berfatwa tanpa ilmu, dibunuh, mati dia. Ya. Si pembunuh berdosa lagi, betul. Tapi sebabnya apa? Fatwa yang menyesatkan. Berfatwa menyesatkan, itu dosa. Dia mati. Ya. Merugikan, ya fatwanya merugikan orang lain, berbuat dosa, merugikan diri sendiri, mati dalam keadaan berbuat dosa. Ini jeleknya kebodohan. Walaupun kadang dihiasi dengan banyak ibadah. Tetap kebodohannya yang mencelakakan dia walaupun dia ahli ibadah. Nah, si pembunuh ini ternyata masih punya keinginan bertobat. Dia nanya lagi, mana orang alim yang betul-betul alim di muka bumi ini? Ini kan, memang masyarakat umum menilai dengan kasat mata saja. Orang yang rajin ibadah ya orang punya ilmu. Belum tentu. Dari dulu, di zaman Bani Israel ini, sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi Rasul, persepsi masyarakat ya kayak sekarang sama. Itu orang alim itu. Maksudnya apa? Orang ahli ibadah. Padahal salah. Ya. Ternyata ahli ibadah yang dikatakan oleh masyarakat sebagai orang alim, bukan orang alim. Fatwanya menyesatkan ternyata. Kemudian nanya lagi, mana yang betul-betul alim? Ditunjukkan kepada orang alim yang sesungguhnya. Yang berilmu. Dia pun, si pembunuh ini sudah genap membunuh 100 orang. Datang kepada orang alim yang berilmu. Dan menyampaikan bahwa dia telah membunuh 100 nyawa. Sudah genap.
Ya. 100 dia bunuh. Apakah ada tobat bagi orang yang telah membunuh 100 nyawa ini? Ya. Kalau orang yang nggak punya ilmu gemeter didatangi oleh pembunuh ini. Ini bisa-bisa kayak tadi ada ibadah. Salah jawab dibunuh ini. Ya. Ini kalau kita didatangi penjahat juga pikir-pikir ini. Ada apa ini ya? Konsultasi. Tapi kalau salah jawab nanti gimana resikonya ini? Orang alim ini karena memang jawab dengan keilmuannya, tak kala ditanya apakah ada taubat bagi orang yang telah membunuh 100 nyawa. Nah, dalam pelajaran sebelumnya sudah kita dapati bahwa pintu tobat bagi seluruh manusia terbuka lebar sampai nanti matahari terbit dari arah barat. Dan bagi tiap pribadi sampai nyawa di kerongkongannya atau yugharghir. Ya. Ternyata si pembunuh ini datang dalam keadaan segar bugar. Bukannya takut, orang ini jawab dengan keilmuannya. Ya. Ditambah wa man yahulu bainahu wa baina taubat. Enggak ada menghalangi antara engkau dengan taubat. Karena memang seperti itu bimbingannya yang benar. Matahari masih terbit dari arah timur, belum terbit dari arah barat. Dan orang ini segar bugar, nyawa masih di kandung badan. Tapi diingatkan, intolik ila ardi kada wa kada. Nah, kadang-kadang dalam berfatwa, jawaban melebihi daripada yang ditanyakan. Sesuai kebutuhan. Orang ini kalau dijawab ya, tobatlah. Masih ada peluang bertobat. Tapi kalau nggak diarahkan, kembali ke lingkungannya, ya berbuat dosa lagi. Makanya dibimbing oleh orang ini, pergilah ke kampung yang soleh, kampung baik, orang-orang yang ibadah kepada Allah, gabunglah dengan orang-orang soleh tersebut, ikut beribadah kepada Allah Ta'ala bersama mereka. Lingkungan menjaga hati untuk istiqomah dalam kebaikan. Wala tarji' ila ardika. Jangan kembali lagi ke kampungmu, maka itu kampung jelek. Ini ilmu itu, Masya Allah, ilmu agama menyelamatkan diri sendiri dari kejahatan, dari mara bahaya di dunia, dari pembunuh yang sangat kejam ini, dia selamat. Karena ilmunya. Bifadlillah, dengan karunia dari Allah. Kemudian dia menyelamatkan orang lain dari peluang berbuat dosa lagi. Karena, oh ya, dia senang. Diterima taubatnya. Dibimbing. Kalau ingin betul-betul taubat, tinggalkan kampungmu yang jelek itu. Kalau kembali lagi, berpotensi kambuh lagi. Maka ilmu itu menyelamatkan diri sendiri dan orang lain dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Karena dalam urusan dunia dia selamat dari pembunuhan dan orang itu pun selamat dari tindak kejahatan membunuh lagi. Maka selamat dunia dan akhiratnya. Di akhirat orang alim sudah menyelamatkan seorang dari tindakan kejahatan dan dia selamat dari fatwa yang keliru. Fatwanya benar. Fatwa yang benar, ilmu yang benar membawa keselamatan dunia dan akhirat. Ini juga mengingatkan kepada kita kalau kita bertanya, bertanyalah kepada ahlu dzikri, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu jika engkau tidak tahu. Sudah masuk isya apa belum? 1 menit lagi. Kemudian di sini kita pahami hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli ibadah mengakhiri hidupnya su'ul khotimah. Mati berbuat dosa, belum sempat bertobat. Padahal dikenal di masyarakat sebagai ahli ibadah. Tapi matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Berfatwa tanpa ilmu, mati. Walaupun oleh masyarakat dinilai sebagai korban kejahatan. Dinilai sebagai orang yang sedang berjuang beribadah kepada Allah, dibunuh oleh si pembunuh yang sangat kejam. Ya, zahirnya dinilai baik pada al-su'ul khatimah. Sedangkan si pembunuh ini
akhirnya malah justru husnul khotimah, padahal kehidupannya dilalui dengan kejahatan-kejahatan yang berderet-deret sampai membunuh terakhir ahli ibadah 100 nyawa. Ya akhirnya malah diterima taubatnya. Kita lanjutkan setelah dan Isya. Hadirin sekalian, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang zahirnya ahli ibadah justru diakhiri dengan su'ul khatimah. Orang yang zahirnya ahlul ma'asiyah, lakukan tindakan kejahatan luar biasa, membunuh terus-menerus sampai 100 nyawa, ini luar biasa. Namun hidayah itu betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ seorang tidak boleh satu sisi gampang menilai orang lain ahlun nar atau menvonis seorang langsung dia pasti ahlun nar walaupun dia jelas-jelas orang kafir. Kalau masih hidup ada ruang yang harus kita sisakan untuk mendoakan semoga dapat hidayah. Kalau memang seorang mati dalam kekufuran, iya, itu tempatnya neraka. Namun selagi orang masih hidup, tetap harus ada husnudzon kita. Allah Subhanahu wa taala bila berkehendak memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, tidak bisa kita atur, tidak bisa sesuai dengan selera kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sekalipun kadang menginginkan seorang dapat hidayah, tapi berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Contoh dalam hal ini banyak sekali. Rasulullah SAW tentunya sangat menginginkan semua orang masuk Islam. Apalagi orang dekat yang sering menolong dan membela beliau. Di antaranya Abu Thalib. Rasulullah SAW sangat menginginkan Abu Thalib ini masuk Islam. Namun akhirnya meninggal dunia dalam keadaan tidak masuk Islam. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan menyesatkan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan justru banyak yang tadinya memusuhi Nabi SAW, gak pernah membela. Malah memusuhinya, menyerangnya, menyakitinya.
Abu Sufyan misalnya, Ikrimah bin Abi Jahal misalnya, Hindun misalnya, banyak yang tadinya musuh. Namun Allah Ta'ala berkehendak untuk berikan hidayah kepadanya. Sejahat-jahatnya manusia, kalau Allah sudah berkehendak dengan berikan hidayah, gak ada yang bisa menghalanginya. Maka dikatakan, yahdi man yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah yang lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Di sini juga ada suatu pelajaran bahwa pandangan kita, penilaian kita manusia seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sebagaimana ada ibadah, memandang pembunuh tadi ya sudah ini sangat kejam sekali, gak ada peluang bertobat, gak ada peluang diterima tobatnya, gak ada baiknya sudah. Ya. Ini pandangan orang yang di tengah masyarakat dianggap sebagai ahli ibadah, apalagi orang awam. Namun orang yang berilmu diberi tambahan pengetahuan. Jangan menilai hanya zahirnya. Jangan mengklaim bahwa seorang itu tidak mungkin dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dosanya telah bertumpuk-tumpuk. Ya. Sampai-sampai kadang memang terucap dari lisan kita, gimana Allah ngampuni dosa kamu misalnya. Kalau kamu dosanya terus-terusan begitu. Nah ini membunuh sampai 100 nyawa. Ya. Sekarang ya mungkin ada, tapi mungkin dengan alat-alat modern, dengan bom, ya, dengan nuklir, dengan rudal. Kalau dulu di zaman ini dengan pedang, dengan senjata tajam, ya, kejahatannya luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada kita dalam surah Al-Baqarah 206, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Penilaian kita kepada sesuatu, wah ini jelek, ini tidak baik, ini negatif. Ya. Padahal hakikatnya itu sesuatu yang justru baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Maka menilai sesuatu jangan hanya mengandalkan logika kita, perasaan kita. Wallahu ya'lamu antum ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Kemudian dari hal ini juga diingatkan ya, agar seorang muslim itu tidak tergesa-gesa ya, mendoakan kejelekan atau menvonis kejelekan kepada orang lain yang masih berkubang dalam kemaksiatan. Walaupun kadang-kadang peluang tobatnya ya gak ada. Orang kayak gitu terus misalnya. Dalam hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang yang pernah mengatakan, demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan. Allah tidak mengampuni si fulan. Faqala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala kemudian menyampaikan, man dzal ladzi yata'alla alayya, siapa yang lancang kepadaku. Masalah ampunan itu kewenangannya Allah. Kok ada yang mengatakan Allah tidak mengampuni si fulan? Dia lancang kepada Allah. Siapa yang lancang kepada Allah, Allah aghfiru li fulan, agar aku tidak mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu. Allah mengampuni dia, wa ahbattu amalak. Aku gugurkan pahala amalmu. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini sekali lagi pengingat bagi kita agar kita menjaga lisan kita. Ya. Sekalipun kepada orang-orang yang ya, memang dalam kemaksiatan atau bahkan dalam kekufuran. Sekarang sejahat-jahatnya orang, ya,
Tak kala dia pernah beragama Islam, kemudian murtad, kemudian menyerang agama Islam. Ini yang sering diberitakan Ibrahim Saifuddin. Orang sering ya istilahnya mengutuknya, melaknatnya dan macam-macam karena selalu menyerang agama Islam. Ya. Tapi memang kejahatannya luar biasa. Jangan sisakan doa untuk dapat hidayah. Bagaimanapun dia masih hidup. Ya. Karena zaman dulu pun ada orang yang tadinya Muslim, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi. Ya. Selagi masih hidup, hatinya masih berbolak-balik. Sejahat-jahatnya lisan dia, yaitu dia akan tanggung jawab atas perbuatannya kalau tidak bertobat. Namun, tetap ada harapan semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah selalu itu yang diharapkan. Walaupun yang didoakan menyakiti, melemparinya dengan batu, menolaknya, mengusirnya, ya tetap ada harapan semoga mendapatkan hidayah. Kalaulah bukan dari mereka, ya dari anak keturunan mereka. Kemudian dari sini pun ada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, inna minan nasi mafatihul khair maghaliqul syarr. Memang di tengah manusia, kata Nabi SAW, ada orang-orang yang menjadi kunci pembuka kebaikan dan menutup keburukan. Dan ada sebaliknya, wa inna minan nasi mafatihul syarr maghaliqul khair. Ada manusia yang menjadi kunci pembuka keburukan dan menutup kebaikan. Di sini kita mau ambil bagian yang mana? Kalau kita ingin menjadi pembuka kebaikan, banyaklah optimis, mohonkan kepada Allah agar manusia mendapatkan hidayah. Diberi taufik dalam hatinya, kemudian berkeinginan bertobat dari segala kemaksiatannya. Kemudian dalam kisah ini berikutnya disampaikan, hatta idza nasafa tariq atahu al-mautu, hingga tak kala orang ini di pertengahan jalan, belum sampai ke tujuan, ke negeri yang baik, kematian menjemputnya. Sebelum mati, malaikat pencabut nyawanya ternyata ada dua. Yang satu malaikatul azab, yang satu malaikatul rahmah. Malaikatul azab hendak mencabut nyawanya, ditahan oleh malaikatul rahmah. Saya yang lebih berhak mencabut nyawanya karena dia sudah bertobat dan hendak menuju kampung baik. Tinggal selangkah lagi. Malaikatul azab mengatakan tidak, dia belum beramal apapun. Kemudian datanglah malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia, menengahi perselisihan dua malaikat ini. Lalu mengatakan, ukurlah jenazah orang tersebut lebih dekat kemana? Ke kampung jeleknya yang ditinggalkan atau kampung baiknya? Ternyata diukur lebih dekat ke kampung baiknya, tinggal shibron, tinggal satu langkah lagi, sejengkal lagi. Akhirnya dicabut nyawanya oleh malaikatur rahmah, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri hidupnya husnul khatimah, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kita jangan pernah putus asa tentang siapapun yang masih berbuat dosa. Kalau belum sampai nyawa di tenggorokan, masih peluang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.